Apa yang akan terjadi jika ternyata novel panjang yang kamu baca selama lebih dari 10 tahun ini ternyata adalah kisah yang akan terjadi dan menjadi masa depan dari kehancuran dunia ini? Ya, tepat sekali. Kau akan mendapatkan kesempatan terbesar untuk menentukan akhir dari ceritamu sendiri. Akhir dari dunia yang kau mau. Hal itulah yang terjadi pada Kim Dokja pada serial manhwa yang akan kita ulas kali ini. So this is what we've been waiting for. Without any further ado, let's get straight to the storyline. Omniscient Reader Viewpoint. Ada 3 cara untuk selamat dan bertahan hidup di dunia yang hancur. Aku lupa beberapa caranya, tapi satu hal yang pasti kamu yang sudah membaca ini akan selamat. 3 Ways to Survive in a Ruined World. End. Tertulis jelas pada layar ponsel Kim Dokja, tokoh utama kita kali ini, yang tampak kebingungan membaca kalimat tersebut. Hah! Ucapnya tidak percaya, sambil kembali merefresh dan terus scroll ke bawah di ponselnya, berharap menemukan lanjutan dari novel yang sedang dibacanya. Beneran nih udah selesai? Kim Dokja kembali bergumam, mengkonfirmasi kebingungannya dengan ekspresi yang menunjukkan ketidakpercayaannya. Novel ini selesai? Kim Dokja dalam bahasa Korea berarti anak tunggal atau pembaca. Dia sering memperkenalkan dirinya seperti itu kepada orang lain, tapi kebanyakan orang salah paham mendengarnya. Contohnya seperti ini. Oh, jadi kamu anak tunggal? Iya, haha. Benar, saya anak tunggal, tapi bukan itu maksud saya. Hah? Lalu apa maksudmu? Dan hampir semua percakapan seperti itu selalu berujung dengan dia harus menyertakan kartu namanya. Ayah Kim Dokja memberikan nama itu agar ia bisa hidup mandiri meski sendirian, tapi karena nama ambigu tersebut, ia malah sering hidup menyendiri. Begitulah Kim Dokja. Berumur 28 tahun, lulus dari Universitas tingkat 3 rural, dan saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak di cabang perusahaan besar. Hobinya membaca web novel saat perjalanan pulang kerja. Tapi hari ini berbeda dari biasanya. Pertama, karena saat Kim Dokja sedang membaca novel di dalam gerbong kereta seperti biasanya, tiba-tiba ada suara lembut dari seorang perempuan yang dikenalnya, mengagetkan fokusnya. Kalau begini, kamu akan terlalu fokus ke ponselmu terus, ucapnya membuka pembicaraan. Dia adalah Yu Sang-ah dari Human Resource Department, perempuan berbakat dengan paras menawan. Tak heran jika dia mudah menjadi pusat perhatian di kantor hanya dengan penampilannya yang anggun. Yu Sang-ah memang seanggun itu. Kim Dokja pun kelabakan saat Yu Sang-ah mengajaknya mengobrol dan membahas basa-basi. Lalu Kim Dokja membalas dengan kaku. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Yu Sang-ah di kereta, karena Yu Sang-ah adalah perempuan paling populer di perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka berbincang ringan tentang bagaimana Yu Sang-ah bisa naik kereta. Ternyata dia berangkat dengan sepeda. Karena kesibukannya di kantor bertambah, ia jadi sedikit sulit untuk berolahraga. Akhirnya ia bersepeda untuk menggantikan olahraga rutinnya. Namun sepedanya malah dicuri oleh orang tak dikenal. Membuatnya harus pulang naik kereta. Berada dekat Yu Sang-ah membuat Kim Dokja sadar alasan banyak pria menyukainya. Tapi dia kembali tersadar bahwa itu bukan urusannya. Dia dan Yu Sang-ah adalah dua orang dari kelas yang sangat berbeda. Dia tidak merasa mungkin bisa dekat dengannya. Lihatlah, bahkan di kereta, Yu Sang-ah masih mau sambil belajar. Kim Dokja semakin sadar diri. Kamu benar-benar pintar ya? Belum selesai Kim Dokja dengan kalimatnya, Yu Sang-ah sudah mengalihkan topik. Ngomong-ngomong, kamu lagi baca apa Dokja sih? Dengan refleks cepat, Kim Dokja mengangkat ponselnya tinggi-tinggi supaya tidak bisa dilihat oleh Yu Sang-ah yang penuh penasaran. Senyum kaku tersungging di wajah Kim Dokja. Oh, aku baca. Itu novel? Yu Sang-ah tidak sabar. Iya, anggap saja aku sedang belajar bahasa Korea. Kim Dokja gugup dan sangat malu pada Yu Sang-ah. Wow, aku juga suka baca novel. Aku baca karya-karya Murakami Haruki, Raymond Carver, dan... Tanpa diduga, Yu Sang-ah juga suka membaca novel. Siapa penulis favoritmu, Dokja sih? Kamu tidak akan mengenalnya meski aku memberitahumu, heh. Jawab Kim Dokja sedikit tertawa menahan malu setengah mati. Sebenarnya, meskipun Kim Dokja tahu hobinya tidak terlalu berbeda dari orang lain, dia merasa sedikit malu jika memberitahukannya kepada orang lain. By the way, sebenarnya alasan mengapa hari ini berbeda dari biasanya bagi Kim Dokja adalah karena novel fantasi yang sudah ia baca lebih dari 10 tahun,
Three Ways to Survive in a Ruined World, Ways of Survival, akhirnya tamat. Kalian pasti bertanya apa pentingnya akhir dari sebuah novel. Tapi bagi Kim Dokja, novel ini sangatlah berarti. Ia sudah membaca novel ini semenjak kelas 3 SMA. Bahkan ketika ia dibully di sekolah. Saat ia gagal ujian masuk ke universitas tingkat 3 rural. Saat salah mengambil keputusan dan mengambil wajib militer. Bahkan sampai ia masuk ke cabang perusahaan besar sebagai karyawan kontrak. Ia benar-benar tidak punya kenangan manis. Rasa hampa yang ia rasa saat cerita ini tamat dan kepuasan dari menyaksikan akhir cerita. Hari ini adalah hari epilog dari Ways of Survival dirilis. Bahkan ia tidak menyangka bahwa penulis novel fantasi ini benar-benar menulis novel dengan lebih dari 3.000 chapter. Padahal rata-rata pembaca di setiap chapternya hanyalah 1 orang. Meskipun ada 1.200 orang yang tercatat membaca chapter 1 dan menyisakan 20 orang di chapter 10-an, lalu 12 orang tersisa di chapter 50 lebih. Lalu setelahnya, hanya Kim Dokja seorang yang benar-benar membaca novel itu. Meskipun terkadang ada 2 pembaca, tapi sepertinya itu hanya orang yang tidak sengaja kepencet. Dengan kata lain, ini adalah novel yang ditakdirkan untuk Kim Dokja seorang. Beberapa kali ia ingin memberikan donasi kepada author cerita ini, namun Kim Dokja merasa ia sendiri saja hidup dengan gaji terbatas. Ia kesulitan dalam keuangan. Jadi ia hanya bisa mengirim komentar terbaik dari lubuk hatinya. Dia juga pernah mencoba merekomendasikan novel ini, namun ia terlalu takut dihina karenanya. Ia yakin orang-orang pasti tak akan sabar dengan alur ceritanya yang bagi kebanyakan orang terasa membosankan. Padahal mereka hanya perlu membaca sedikit lebih banyak untuk mendapatkan titik keseruan dari cerita tersebut. Dokja sih? Yu Sang-ah memecah lamunannya. Kim Dokja kaget karena lupa bahwa ia sedang mengobrol dengan Yu Sang-ah. Ia langsung mengalihkan topik ketika pembicaraan terasa canggung. Oh iya, sudah setahun ya, semenjak kita masuk ke perusahaan, waktu cepat berlalu ya. Kim Dokja kelabakan. Yu Sang-ah agak sedikit terkejut melihat Kim Dokja tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Namun dengan senyum manisnya, ia berusaha mengikuti alur yang cepat itu. Iya benar, saat itu kita tidak tahu apa-apa kan? Ucapnya sambil sedikit tertawa menjaga perasaan Kim Dokja. Iya benar, aku masih ingat. Seperti baru kemarin saja. Tapi sekarang masa kontraknya sudah hampir habis. Haha. Kim Dokja buru-buru menyahut merasa tidak enak sambil tertawa kecil. Kim Dokja lupa bahwa kinerja dan kontribusi Yu Sang-ah sudah terkenal dan ia sudah dipromosikan menjadi karyawan tetap. Suasana jadi sangat canggung. Aku. Yu Sang-ah ingin menjelaskan sesuatu dengan sesopan mungkin, namun Kim Dokja langsung memotong. Ya, aku lupa memberimu ucapan selamat. Maaf ya. Ucap Kim Dokja dengan tertawa kecil berusaha menghilangkan canggung. Mungkin aku harus lebih banyak belajar bahasa asing lagi. Itu tidak benar, Dokja Si. Masih ada tinjauan kinerja dan... Yu Sang-ah berusaha menjaga perasaan Kim Dokja yang mengetahui kontraknya sudah hampir habis. Meskipun Kim Dokja benci mengakuinya, tapi Yu Sang-ah sangatlah luar biasa. Jika dunia ini adalah novel, pasti tokoh utamanya seperti Yu Sang-ah. Sudah jelas. Di saat Kim Dokja belum berusaha sedikit pun, Yu Sang-ah sudah bekerja keras. Ketika Kim Dokja membaca novel, Yu Sang-ah sedang belajar. Makanya sangat jelas kenapa Yu Sang-ah menjadi karyawan tetap, sedangkan kontrak Kim Dokja tidak diperpanjang. Alangkah baiknya Yu Sang-ah, bahkan dalam situasi seperti ini pun, ia masih berbaik hati menawarkan pada Kim Dokja untuk memberitahu aplikasi apa yang ia gunakan untuk belajar bahasa asing. Dalam situasi ini, Kim Dokja justru berandai, jika saja hidupnya berbeda. Dalam artian, ia berandai-andai jika saja genre hidupnya bukan realistik, tapi fiksi, fantasi, atau khayalan. Apakah mungkin ia akan menjadi sang tokoh utama? Meskipun terlihat berusaha tegar dan menenangkan diri, ia kembali meyakinkan dirinya bahwa di dalam genre cerita hidupnya yang merupakan realistik ini, dia bukanlah tokoh utama. Dia adalah Dokja, pembaca. Secara tidak langsung mengartikan bahwa ia berkata siapapun dirinya, ia akan menjadi dirinya sendiri. Dokja Si, Yu Sang-ah berusaha membuyarkan lamunannya yang terlihat sangat dalam, berusaha ingin menghiburnya. Tidak usah Yu Sang-ah Si, ia mengatakannya dengan berusaha setenang mungkin. Walaupun kamu menunjukkan aplikasinya, itu tidak akan mengubah apapun. Seorang Dokja, pembaca, memiliki kehidupan seperti pembaca. Meskipun Kim Dokja mengatakan hal tersebut dengan raut wajah yang terlihat pasrah. Sebaliknya, Yu Sang-ah terlihat kagum dan tertarik atas apa yang diucapkan Kim Dokja.
Hidup seperti pembaca ya. Kamu mengatakan sesuatu yang menarik, Dok Jasi. Kalau begitu, aku juga harus hidup seperti Sang Ah? Gading. Yu Sang Ah tampak antusias sekali seolah semangatnya barusan dapat merobohkan sebuah tembok yang kokoh. Maklum, karena Gading sering disebut sebagai sesuatu yang menonjol. Aku akan meniru Dok Jasi dan akan setia pada jalan hidupku. Tiba-tiba handphone Kim Dokja berdering. Ada pesan masuk dari alamat tak dikenal. Namun setelah diingat-ingat ternyata itu adalah alamat dari penulis novel Ways of Survival. Pesan itu berisi ucapan terima kasih pada Kim Dokja. Ia mengatakan bahwa penulis bisa menyelesaikan novel tersebut berkat Kim Dokja. Bahkan ia mampu memenangkan kompetisi tersembunyi. Ia juga menuturkan bahwa novel tersebut akan menghasilkan uang, terhitung saat epilognya dirilis, yakni hari ini. Penulis pun ingin memberikan hadiah spesial sebagai rasa terima kasihnya untuk Kim Dokja. Lantas ia meminta alamat email Kim Dokja. Ketika Kim Dokja sedang bertanya-tanya, hal sangat besar menantinya tanpa ia ketahui. Hal yang bahkan dapat memutarbalikkan tatanan dunia yang ada saat ini. Hal yang sangat dahsyat dan mengerikan. Tidak lama kemudian, satu pesan masuk ke email Kim Dokja, berisi ungkapan terima kasih dan sebuah kalimat berbunyi, monetisasi akan dimulai jam 7 malam. Hadiah ini akan membantumu. Semoga kamu beruntung. Jam 7 malam, sekarang jam 6.55, tersisa 5 menit lagi kan? Bisik Kim Dokja dalam hati. Lalu bingunglah Kim Dokja ketika ia mengecek novel yang ia baca barusan, sudah tidak ada di websitenya. Tidak sempat berlama-lama memikirkan itu. Tanpa aba-aba, seketika listrik di kereta yang mereka tumpangi mati. Semua menjadi gelap. Kereta tak terkendali. Suasana menjadi sangat mencekam. Semua orang panik. Suara teriakan manusia beradu dengan gesekan roda kereta dan rel, yang membuat ngilu telinga yang mendengarnya. Di dalam kemelut kisru dan rusuh itu, terdengar suara tawa jahat, kencang dan menakutkan. Semua orang sedang panik dan cemas, berusaha memperbaiki keadaannya masing-masing. Waktu menunjukkan perubahan jam. Tepat pukul 07 PM, Kim Dokja menyaksikan momen itu. Sekelebat ia berpikir, 7 malam, monetisasinya. Tak berhenti sampai di sana. Peringatan dari ruang kontrol kereta menambahkan suasana yang panik itu. Pemberitahuan kepada seluruh penumpang, semuanya, lari. Namun pengumuman itu berhenti begitu saja. Entah apa yang terjadi dengan pemberi pengumuman tersebut. Bertepatan dengan berakhirnya pengumuman itu, muncullah seberkas cahaya, yang kemudian bergemeletuk seperti petir berwarna merah. Membuat semua mata yang ingin melihatnya harus memicingkan matanya. Perhatian semua orang tertuju pada hal itu, pada makhluk yang keluar dari letupan cahaya tersebut. Suasana hening sejenak, yang tak perlu waktu lama. Siaran suara sistem memecah keheningan sementara itu, dengan suara mengerikan, parau, dan menambah kalut suasana. Dan di saat itulah, Kim Dokja baru menyadari bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dalam situasi yang sedang kalang kabut, masing-masing orang berusaha memahami apa yang terjadi. Kim Dokja sedang mencoba berpikir rasional, mengingat kejadian kereta yang tiba-tiba berhenti cukup sering terjadi. Tapi apa ini? Kejadian ini sangat mirip dengan adegan yang pernah ia baca di dalam novel. Ini semua tidak masuk akal. Dan tidak mungkin. Ini semua sama persis seperti opening novel The Ways of Survival yang pernah Kim Dokja baca. Semua urutan kejadiannya sama. Ini sangat tidak masuk akal. Namun semua perasaan ini, indra Kim Dokja jelas-jelas merasakan bahwa ini adalah kenyataan yang benar-benar ia alami. Lihat itu. Orang-orang antusias masih dengan ketakutan dan kecemasan tadi. Apa itu? Apakah ini syuting film? Itu bisa berbicara. Ini seperti augmented reality. Celetuk salah satu penumpang, keheranan melihat seekor makhluk asing yang belum pernah mereka bayangkan kenyataannya. Semua orang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, kecuali Kim Dokja. Tapi apa yang harus ia lakukan? Itu pasti Dokaibi, bisik Kim Dokja dalam hati. Makhluk ini menandakan tragedi yang dibawa selama ribuan chapter dalam cerita The Ways of Survival. Makhluk yang berpenampilan lebih seperti boneka imut, namun memiliki 2 tanduk runcing di kepalanya, itu tersenyum seolah ingin menyapa ramah. Lalu ia mulai berbicara, tetapi dengan bahasa asing yang aneh. Tidak ada yang dapat memahaminya. Namun, Kim Dokja masih berusaha mencerna. Ia paham betul bahwa ini jelas sama seperti yang ada di novel. Kemudian makhluk itu mulai berbicara dengan bahasa manusia. Ia menyapa dengan kalimat yang sopan dan meminta penumpang mendengarkan pengumuman yang akan ia sampaikan. Beberapa orang mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut.
Namun, sebagian dari mereka tidak menghormatinya dan menanyakan hal-hal yang membuatnya tersinggung, bahkan berani menentangnya. Kim Dok-ja, yang tahu apa yang akan terjadi, hanya bisa meminta Yu Sang-ah untuk tidak ikut bersuara dan tidak bergerak. Makhluk itu pun menjadi marah karena ulah sebagian penumpang tadi dan menunjukkan identitas aslinya. Korban demi korban mulai berjatuhan. Aku sudah bilang dari tadi. Aku sudah meminta kalian semua untuk diam. Kita tidak sedang syuting film. Dan ini bukanlah sebuah mimpi, bukan pula sebuah novel fiksi. Ini semua adalah kenyataan seperti yang biasa kalian rasakan. Apa kalian semua paham? Di sisi lain, Kim Dok-ja masih berusaha meyakinkan diri bahwa inilah kenyataan yang berlaku sekarang. Ia harus beradaptasi secepatnya demi menyaksikan semua ini. Itulah satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Setelah semua orang hanya bisa diam, tertegun kaget melihat pembunuhan misterius di depan mata mereka, barulah Dokaebi itu memulai pidatonya yang berapi-api sambil tertawa lebar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalian telah melakukan hal terbaik dalam hidup kalian, kan? Kalian bernapas dengan bebas, memakan nasi setiap hari, membuang kotoran dan bereproduksi sesuka hati kalian. Itu adalah kesenangan dunia yang pernah kalian rasakan. Tapi masa-masa indah itu sekarang sudah berakhir. Dokaebi tertawa kencang. Tidak mungkin kalian dapat menikmati semua itu dengan gratis, kan? Di saat genting seperti itu, ada satu orang yang melakukan hal bodoh. Ia justru menyela pidato Dokaebi tersebut. Apakah Anda ingin uang? Dokaebi hanya melihatnya dengan remeh saat pria itu menawarkan uang bernilai jutaan won. Lalu dengan santainya, ia membakar uang itu sambil mengatakan bahwa uang itu tidak lagi berguna. Ia mengabaikan pria yang hanya bisa melongo melihat jerih payah hidupnya hangus sia-sia. Kemudian, Dokaebi segera melakukan apa yang harus ia lakukan. Tanduk di kepala Dokaebi itu mulai memanjang, diiringi pengumuman sistem yang kembali berdengung, mengatakan bahwa channel BI7623 telah dibuka. Para konstelasi sedang membuat jalan masuk untuk menonton skenario yang akan dimulai. Kemudian Dokaebi itu terbang mengelilingi semua penyintas. Secara bersamaan, muncul pengumuman berbentuk seperti status window pada game di masing-masing orang, menyatakan bahwa skenario utama telah dimulai. Pembuktian nilaimu. Bunuh lebih dari satu makhluk. Klasifikasi, skenario utama. Tingkat kesulitan, F. Batas waktu 30 menit. Hadiah, 300 koin. Hukuman jika gagal kematian. Dokaebi memberikan senyuman perpisahan sambil berkata, "Semoga beruntung semuanya. Tunjukkan padaku kisah yang menarik." Wajahnya yang imut berubah menjadi wajah iblis. Ia pergi dengan kilatan sebagaimana ia datang, meninggalkan tawanya yang menggema. Setelah kepergian Dokaebi, yang masih dalam situasi panik, Yu Sang-ah mencoba menghubungi polisi atau pihak yang berwajib, mengharapkan penjelasan dan bantuan dari semua orang yang ia ketahui. Namun polisi tidak mengangkatnya. Kim Dok-ja berusaha menenangkannya, mencoba menjelaskan seringan yang ia bisa, agar Yu Sang-ah mendapat gambaran singkat terkait kejadian ini. Sembari mencoba tidak menampakkan gerak-gerik yang mencurigakan. Karena Yu Sang-ah adalah orang yang tidak mengetahui apapun tentang kejadian yang jelas-jelas keluar dari novel fiksi ini. Maka dari itu, Kim Dok-ja berusaha meminta Yu Sang-ah menganggap semua kejadian ini seperti sebuah game. Lalu Kim Dok-ja menjelaskan bahwa mereka harus mencari tahu aturan main dari game tersebut pada Yu Sang-ah. Untungnya Yu Sang-ah dapat mempercayainya dan menjadi sedikit lebih tenang. Namun meski Kim Dok-ja mengatakan hal demikian, ia masih benar-benar tidak habis pikir tentang kenyataan yang terjadi ini. Bagaimana bisa bertabrakan dengan dunia fiksi di novel itu? Meskipun masih ragu, ia harus terus-menerus meyakinkan dirinya bahwa novel yang ia baca telah menjadi kenyataan, dan kini harus ia jalani. Kim Dok-ja terus bertanya dalam hati apa yang harus ia lakukan untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, ada seorang lelaki yang mencoba menenangkan semua penumpang. Dia adalah Lee Hyun-sung. Ia merupakan seorang letnan angkatan darat yang saat ini bertugas pada unit 6502. Kenyataan itu sedikit menenangkan sebagian penumpang. Ia menjelaskan bahwa sekarang sedang terjadi bencana tingkat nasional. Tak sedikit orang yang kaget mendengarnya. Lantas ada seorang penumpang yang menanyakan tentang kinerja pemerintah saat terjadi bencana ini, khususnya presiden.
Lalu Lee Hyun Sung menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya karena ia hanya tentara biasa dan tidak memiliki akses ke aparat pemerintahan. Di lain sisi, Kim Dok-ja tidak kaget terkait malapetaka ini yang disebut sebagai bencana nasional. Ia justru kaget karena ia sangat mengenal nama orang itu. Lee Hyun Sung, ia adalah salah satu tokoh pendukung inti dalam novel The Ways of Survival. Kim Dok-ja merasa sedikit tidak percaya bertemu langsung dengan tokoh fiktif yang selama ini hanya bisa ia baca ceritanya di dalam novel. Dan yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana bisa kemunculan tokoh ini sedikit berbeda dengan yang terjadi di novel. Setidaknya di novel, ia muncul setelah skenario pertama selesai. Ketika Kim Dok-ja sedang sibuk memikirkan itu, tiba-tiba para penumpang dihebohkan oleh siaran nasional oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri mengatakan bahwa ini semua adalah serangan teroris yang tidak dikenal. Kejadian ini terjadi di daerah kota Seoul dan daerah lain yang belum dapat dipastikan. Perdana Menteri mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan segala cara untuk memerangi teroris tersebut. Kim Dok-ja hanya bisa merasa sedikit konyol, namun tidak buruh karena alasan itu dirasa cukup untuk menanggulangi kepanikan warga sipil saat ini. Namun ternyata para penumpang justru mempertanyakan keberadaan presiden dan tak sedikit yang berspekulasi negatif akan hal itu. Namun tiba-tiba, terdengar bunyi serangan yang terjadi tepat di mana Perdana Menteri sedang melakukan siaran langsung. Ternyata Dokaebi telah menyabotase siaran langsung itu. Bahkan ia melakukan hal ini hanya untuk mempermainkan sedikit harapan yang akhirnya dimiliki semua orang. Dia mengatakan dengan gamblang bahwa ini semua bukanlah sekedar lelukon seperti terorisme. Ini bahkan lebih dari itu. Lalu ia justru menaikkan tingkat kesulitan dari skenario yang sedang berlangsung. Lantas, terlihat papan durasi waktu yang sedang berhitung mundur. Tiba-tiba mempercepat penghitungannya. Semua orang panik karena waktu yang tersisa kini tinggal 10 menit dari yang awalnya masih 24 menitan. Dokaebi juga menegaskan bahwa jika dalam kurun waktu 5 menit lagi tidak ada yang berani membunuh untuk pertama kalinya, maka semua makhluk hidup di channel ini akan mati. Semua orang panik, tak terkecuali Lee Hyun Sung, yang hanya bisa menenangkan penumpang lain setelah didesak oleh sesama penumpang. Di lain sisi, Kim Dok-ja merasa masih ada banyak kecocokan dengan The Ways of Survival yang ia tahu, kecuali kemunculan Lee Hyun Sung. Karena Lee Hyun Sung seharusnya ditemani oleh orang lain, yang tidak bukan adalah tokoh utama dalam novel The Ways of Survival. Tiba-tiba di gerbong sebelah terjadi tragedi pembunuhan. Orang-orang panik, berusaha memblokir akses dari gerbong tersebut. Takut hal mengerikan itu sampai ke gerbong mereka. Namun ternyata terdapat barrier transparan yang membatasi mereka dengan gerbong tersebut. Dokaebi kembali menegaskan bahwa semua akses keluar masuk akan diblokir sampai skenario pertama selesai. Lalu sembari berseloroh di dalam streaming, ia mengatakan bahwa meskipun ada beberapa tempat skenario lain yang mulai menarik, namun beberapa lainnya juga belum memulai skenario seperti yang seharusnya. Lalu dia berjanji akan menunjukkan apa yang akan terjadi bila perkataannya yang sebelumnya tidak dilakukan. Sembari menampilkan layar hologram yang berisi siaran langsung dari sebuah tempat yang tidak asing. Itu SMA Typhoon Girls yang durasi waktu skenarionya telah usai. Hukuman akan segera dilaksanakan. Suara alarm berbunyi, situasi sangat menegangkan. Layaknya suara alarm kematian. Suasana yang awalnya sudah tegang, kini menjadi kalut, carut-marut terjadi di mana-mana. Para siswi berlarian mencari pertolongan. Namun, satu persatu dari mereka terbunuh dengan kepala yang meledak secara tiba-tiba, menyisakan kepanikan antara hidup dan mati yang tak pernah terbayangkan akan terjadi di kehidupan nyata manapun. Para penumpang kereta hanya bisa melihat tragedi itu dengan ngeri, tak terkecuali Kim Dok-ja. Siaran yang ditampilkan itu berakhir dengan menampakkan seorang siswa yang sedang mencekik temannya. Ia tidak memiliki opsi lain. Satu-satunya cara agar ia dapat selamat. Siswi Lee Ji-hye, SMA Typhoon Girls, dari channel BAY 23514, berhasil selamat. Dokaebi menyeringai, menanyakan pertanyaan yang tidak manusiawi. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Sembari tertawa kecil, tawa yang mengerikan itu lagi. Kini para penumpang kereta saling menaruh curiga dan saling waspada terhadap penumpang lainnya atas semua kemungkinan yang akan terjadi pada mereka. Bagaimanapun, tidak ada satupun dari mereka yang menginginkan kematian itu sendiri. Hei kau, menyingkirlah dariku, menjauhlah. Kini mereka semua tak lagi mempercayai satu sama lain.
Dalam kondisi dan situasi ini, bahkan Yu Sang-ah sampai melepaskan pegangan tangannya pada lengan Kim Dok-ja untuk menyembunyikan ketakutannya. Benar, Yu Sang-ah sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya sampai gemetar karena ketakutan. Namun Kim Dok-ja tidak terlalu merisaukan kondisi Yu Sang-ah tersebut. Ia tahu bahwa itu adalah reaksi normal manusia pada umumnya ketika menyaksikan peristiwa nyata mengerikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia justru lebih sibuk karena penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga Lee Hyun-sung yang hanya merupakan tokoh pembantu saja sudah muncul, ketika bahkan si tokoh utama dalam novel itu malah belum tampak sama sekali. Apakah mungkin ini berkaitan dengan fakta bahwa kenyataan yang ia alami saat ini sedikit berbeda dengan opening pada novel? Kim Dok-ja bertanya dalam hati. Sayangnya ketika Kim Dok-ja ingin membaca ulang novel itu benar-benar telah terhapus sepenuhnya pada website di mana ia diunggah. Dan juga novel ini bukanlah novel yang populer, jadi tidak mungkin ada versi ilegalnya. Namun alangkah terkejutnya Kim Dok-ja ketika menemukan lampiran file pada email yang telah dikirimkan oleh author novel The Ways of Survival tadi. Dan beruntungnya, ternyata file tersebut adalah salinan dari seluruh isi novel The Ways of Survival. Kim Dok-ja terkejut setengah mati, lebih dari apapun. Bahkan ia sampai mengucek matanya dan mencoba melihatnya berulang kali. Ia sungguh sangat bersyukur. Keberuntungan Kim Dok-ja tidak berhenti hanya sampai di sana. Ia bahkan mendapatkan atribut spesial. Notifikasi sistem muncul memberitahukannya, membuatnya penasaran tentang semua skill dan atribut yang ia dapatkan. Karena untuk memperkuat diri di dunia ini, ia harus mengasah semua kemampuannya setinggi mungkin. Namun sayang, status window belum bisa diakses untuk saat ini. Kim Dok-ja merasa bingung dan sangat menyayangkan bahwa ia tidak dapat mengetahui apa skill dan atribut yang ia miliki saat ini. Lantas, ia membuka file novel tadi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Notifikasi sistem muncul di depannya mengatakan bahwa efek dari atribut spesialnya akan meningkatkan kecepatan membacanya. Pada awalnya, Kim Dok-ja merasa sedikit sulit untuk beradaptasi dengan kemampuan barunya karena semua tulisan yang ia lihat seolah tiba-tiba langsung masuk ke dalam memori di otaknya. Bahkan saking cepatnya proses itu, ia berhasil menyelesaikan bab pertama hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 menit saja. Setelah sedikit membaca novel tersebut, terjawablah mengapa ia merasa kejadiannya sedikit berbeda dengan opening asli dari novel itu. Ternyata ia berada tepat di gerbong belakang, gerbong sang tokoh utama berada. Gerbong mereka tepat bersebelahan. Dan setelah ia baca ternyata pada alur asli dalam novel, penumpang yang akan selamat di skenario awal dari gerbong yang mereka tumpangi ini hanyalah 2 orang, yakni Lee Hyun-sung dan 1 orang tokoh pendukung lainnya yakni Kim Nam-won, yang saat ini sedang memukuli wanita tua tak bersalah. Semua orang di sini termasuk Kim Dok-ja dan Yu Sang-ah akan mati. Begitulah alur aslinya, alur yang sangat buruk bagi Kim Dok-ja yang tentunya tak ingin mati begitu saja. Ia harus menyusun rencana. Tiba-tiba seseorang memecah lamunan Kim Dok-ja. Ia adalah Han Myung-oh, lelaki yang tadi mencoba menyuap Dokaibi. Han Myung-oh mencoba menangkap tangan Kim Nam-won yang sedang memukuli wanita tua tak bersalah itu. Kim Nam-won membentak lelaki yang lebih tua darinya itu tanpa sopan santun, sehingga Han Myung-oh menanyakan maksud dari semua perbuatan Kim Nam-won tersebut. Lantas, Kim Nam-won dengan santainya menunjuk ke layar hologram yang ditampilkan oleh Dokaibi tadi, yang berisi beberapa siaran dari tempat skenario lain. Itu, apa kau buta? Tentara ataupun polisi tak akan menyelamatkan kita. Mereka bukanlah superhero. Mereka bahkan tak bisa menolong dirinya sendiri. Dan untuk bertahan hidup, kita harus membunuh seseorang. Aku tahu, membunuh sesama manusia untuk bertahan hidup adalah yang dilakukan oleh sampah. Tapi bukankah di saat ini itulah situasi yang sedang kita hadapi? Tidak ada pilihan lain jika kita ingin hidup. Coba pikirkan itu. Dunia yang kau kenal sudah berakhir, dan di dunia yang baru ini, kita harus mengikuti hukum yang baru. Kim Nam-won beradaptasi dengan cepat, bahkan ia dapat mengajak beberapa penumpang lain untuk mengikuti langkahnya. Beberapa penumpang mulai kehilangan kewarasannya juga, dan saling membunuh. Bahkan Lee Hyun-sung pun mulai ragu dengan pendiriannya. Ia hanya bisa diam dan menyaksikan semua kebrutalan itu, yang bahkan autornya sendiri mengungkapkan kalimat yang ia gunakan untuk menggambarkannya dalam novel adalah,
Semua orang seperti Algojo yang menyeberang seseorang bersama-sama agar tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya membunuh orang itu. Dan Kim Dokja kini melihat langsung dengan mata kepalanya apa yang sesungguhnya terjadi dalam artian sebenarnya dari kalimat yang ia baca dalam novel itu. Ia ragu, apakah harus membantu nenek itu atau tidak? Karena di satu sisi ia tak tega, dan di sisi lainnya, jika ia menolongnya, maka kemungkinan alur ceritanya berubah akan semakin besar. Sehingga kesempatannya untuk bertahan hidup dan melihat epilog dari cerita ini akan semakin kecil. Namun keraguannya dipatahkan oleh semangat Yu Sang-ah yang secara refleks ingin langsung menolong nenek itu. Namun Kim Dokja melarangnya dan mewanti-wantikan bahaya. Kim Dokja sadar meskipun ada orang baik yang bersungguh-sungguh ingin mengubah cerita. Sampai kapanpun, orang baik itu tak akan mampu karena yang bisa mengubah cerita hanyalah protagonis dalam cerita itu sendiri. Akhirnya Kim Dokja memutuskan untuk bergerak, meskipun ia merasa ini terlalu dini. Ia tidak bisa lagi mentolerir perbuatan mereka yang sudah sangat melampaui batas. Kim Dokja mengambil ancang-ancang, sembari menunggu waktu yang dirasa tepat, barulah ia melancarkan serangan kejutan untuk menyingkirkan kerumunan para penumpang kereta yang mulai menggila itu. Tepat ketika Kim Dokja melesat, tampak gerbong sebelah dipenuhi cahaya api dan mengeluarkan asap. Itu gerbong yang ditumpangi oleh tokoh utama dalam novel The Ways of Survival. Tampaknya kebakaran itu begitu hebat hingga asapnya sampai ke gerbong yang ditumpangi oleh Kim Dokja. Kim Dokja memusatkan semua fokus tenaganya di kaki. Ia berusaha melesat secepat yang ia bisa untuk memberikan dorongan yang besar, karena ia sadar tenaganya tak akan cukup kuat untuk mementalkan kerumunan orang itu. Ia harus melakukannya dalam sekali percobaan, karena durasi waktu skenario tersisa 7 menit 32 detik lagi. Tak akan ada kesempatan kedua. Kim Nam-won, yang sama sekali tidak menyangka akan serangan itu, hanya dapat menerimanya dengan telak. Ia terpental hingga ke ujung gerbong, jatuh dengan kencang menghantam pintu gerbong. Ia langsung bangkit karena tidak terlalu merasakan dampak dari serangan itu, menandakan fisiknya yang kuat dan bugar. Kim Dokja tak tinggal diam. Ia langsung menyapukan pandangannya ke semua penjuru untuk mencari sesuatu. Karena meskipun Kim Dokja terkesan mendorong Kim Nam-won karena ingin menolong sang nenek, sebenarnya fokus utamanya bukanlah itu. Ia sadar bahwa ia sendiri tidak akan mampu melawan gerombolan yang dikepalai oleh Kim Nam-won itu. Karenanya, ia segera mencari ke sana kemari hingga menemukan anak yang ia lihat tadi. Itu dia. Kim Dokja lantas meminjam atau dalam kata lain meminta barang bawaan anak itu yang tak lain adalah belalang. Anak itu sepertinya dalam perjalanan pulang setelah mencari belalang atau sebagainya. Mungkin ia adalah kolektor serangga. Sebentar, kenapa aku malah membahas ke sana? Maaf ya penonton semua, aku terlalu bersemangat. Maaf ya, Ututu. Mari kita kembali ke topik. Setelah Kim Dokja mengambil kotak serangga anak tadi, tak lupa ia menyerahkan satu serangganya ke anak itu. Lalu ia memulai kalimatnya kepada semua orang. Untuk mengalihkan perhatian gerombolan orang yang masih saja menyerang nenek tadi. Semua orang mulai memperhatikannya. Kim Dokja meyakinkan dirinya, ia pasti bisa. Jika kalian sudah membunuh nenek tua itu, lalu apa setelahnya? Tentu saja setelah ia mati, kita semua tidak akan langsung mati, karena ada waktu tambahan. Tapi setelah itu bagaimana? Berdasarkan perkataan Dokaebi tadi, untuk selamat kau harus membunuh setidaknya satu nyawa. Jadi setelah nenek itu, siapa lagi yang akan kalian bunuh? Apa kau akan membunuh orang yang ada di depanmu? Semua orang diam sejenak. Suasana hening. Lalu Kim Nam-won tanpa sedikit pun sopan santun mengatakan bahwa setelah itu yang akan mereka lakukan adalah membunuh bajingan seperti Kim Dokja. Ia mengatakannya dengan senyuman psikopat tanpa belas kasih dan empati sedikit pun. Jangan khawatir, kau akan segera menyusul nenek itu. Kau peduli dengannya bukan? Kim Dokja hanya tersenyum tipis mendengar kalimat Kim Nam-won. Ia sudah menyangka bahwa Kim Nam-won akan mengatakan hal seperti itu. Itulah tabiat dan karakteristik Kim Nam-won. Lantas tanpa menghiraukan perkataan bocah SMA gila itu, Kim Dokja justru meneruskan kalimatnya yang sebelumnya. Kalian tak perlu melakukan ini, ada jalan lain tanpa harus membunuh manusia. Orang-orang tertegun. Mereka tadi tak sempat memikirkan cara lain karena situasi yang bahkan tak membiarkan mereka berpikir jernih sekejap mata pun. Apa kalian lupa bahwa kondisi untuk menyelesaikan skenario ini bukanlah membunuh manusia, tapi membunuh satu atau lebih makhluk hidup?
Baru saja Kim Dokja berhenti dengan kalimatnya, semua orang yang menyadari bahwa Kim Dokja sedang membawa serangga seketika menjadi kalap. Semua orang, tak terkecuali gerombolan yang barusan menargetkan nenek tua itu, kini justru menargetkan Kim Dokja. Mereka merangsek secepat yang mereka bisa, memperebutkan serangga yang Kim Dokja bawa. Dalam situasi ini, meski hanya sekilas, Kim Dokja merasa sangat senang. Bahkan ia sampai tersenyum melihat keadaan yang seperti ini. Apa mungkin Kim Dokja mulai menyukai situasi ini? Kim Dokja langsung membunuh belalang yang ada di tangannya. Namun ia tidak langsung menghancurkan seluruh tubuh belalang itu. Ia justru segera melempar kotak berisi belalang itu ke arah yang berlawanan dengan gerombolan orang yang sedang berlari ke arahnya. Ia melempar kotak belalang itu ke arah dekat Yu Sang-ah dan Lee Hyun-sung. Jendela sistem muncul mengatakan bahwa Kim Dokja mendapatkan achievement First Kill, dan ia mendapatkan hadiah 100 koin karena kontribusi tersebut. Beberapa saat kemudian, ditampakkan semua orang sedang kelimpungan mencari belalang yang tadi sempat terbang setelah Kim Dokja melempar kotaknya. Lalu ketika Kim Dokja menyadari waktu skenario tersisa 3 menit 12 detik lagi, tiba-tiba Kim Namwon mengajaknya berbincang, menanyakan kenapa ia melakukan hal itu. Menyalahkan Kim Dokja karena seharusnya ia bisa memberikan belalang itu begitu saja pada mereka. Kim Dokja hanya menyebutkan singkat bahwa hanya tersisa 3 serangga di sana, yang membuat Kim Namwon terkejut. Lalu ia tertawa lebar, menertawakan alasan remeh yang menurutnya konyol itu. Jadi kau melepaskan mereka karena belalang itu tak akan cukup untuk semua orang? Iya, Kim Dokja hanya menjawab singkat. Jangan bercanda. Tidak ada orang waras yang akan melakukan hal seperti itu karena alasan tersebut. Jujur saja, kau hanya ingin melihat kekacauan ini kan? Kim Namwon tertawa konyol. Kim Dokja tak heran kenapa Kim Namwon seserampangan ini, karena ia pada dasarnya memang seperti itu. Tiba-tiba jendela sistem muncul, mengatakan skill special character identification telah diaktifkan. Ah, jendela informasi karakter. Kim Dokja kaget. Dengan ini, ia dapat melihat semua hal penting yang berkaitan dengan siapapun karakter yang ada dalam novel The Ways of Survival, bahkan sampai ke sifat bawaan dan semua skill yang dimilikinya juga. Kim Dokja sangat beruntung. Kim Namwon memang benar-benar edgy, tapi ia bukanlah bocah edgy biasa. Karena bocah yang hanya edgy biasanya tak akan mampu bertahan di dunia yang telah runtuh ini. Di dalam novel, Kim Namwon bahkan kelak akan dipanggil sebagai delusional demon. Dia memang memiliki kecenderungan aneh sejak awal. Bagaimana bisa manusia normal menantikan akhir dan keruntuhan dunia ini? Makanya dia bisa beradaptasi dengan kecepatan yang abnormal. Namun pandangan Kim Namwon berbeda dengan pandangan Kim Dokja. Karena itulah, Kim Dokja sedikit tertegun ketika Kim Namwon mengajaknya untuk bekerja sama. Panel berpindah sejenak menunjukkan kondisi gerbong sebelah, di mana tokoh utama novel The Ways of Survival berada, yang tampak begitu porak-poranda, nyala api di mana-mana, juga korban yang terlihat semuanya telah tak bernyawa. Di saat itulah kita diperlihatkan dengan sosok berpakaian hitam-hitam, tampak menuju pada keramaian di gerbong yang ditumpangi Kim Dokja dan penumpang lain, yang masih sibuk dengan belalang tadi. Waktu skenario tersisa 2 menit 58 detik lagi. Maafkan aku lebih suka sendirian. Kim Dokja tanpa ragu menolak tawaran Kim Namwon yang mengajaknya untuk bekerja sama, membuat Kim Namwon sedikit terkejut dengan penolakan itu. Benarkah? Sayang sekali kalau begitu. Meski begitu, Kim Dokja menyadari jika ia bekerja sama dengan Kim Namwon, maka keberlangsungan hidupnya akan terjamin. Tapi itu jika ia belum membaca novel sampai selesai. Kini ia adalah orang yang berbeda. Kim Dokja yang sekarang adalah orang yang dapat melihat masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Makanya, ia sangat memperhatikan pilihannya dengan baik. Kim Namwon tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia justru menyuruh Kim Dokja untuk minggir, karena ia tidak bisa membiarkan serangga yang ia tangkap kabur begitu saja. Sembari menampakkan senyum psikopatnya pada nenek tadi. Namun Kim Dokja tak membiarkannya begitu saja, ia segera menghentikan Kim Namwon. Yang segera dibalas oleh Kim Namwon dengan gertakan, mengatainya dengan sarkas dan mengejek umur Kim Dokja yang jauh di atasnya dengan sebutan orang tua yang bau, membuat Kim Dokja menjadi geram, mengingatkannya pada kenangannya ketika membaca kisah Kim Namwon di novel.
Kim Namwon yang urak-urakan segera menarik lengannya dengan kasar, sembari mengatakan bahwa Kim Dokja adalah tipe orang yang paling ia benci. Bertepatan dengan itu, jendela sistem Kim Dokja menampilkan notifikasi. Karakter Kim Namwon memandang rendah Anda. Anda memenuhi kondisi untuk menggunakan tingkat 1 dari skill eksklusif Omniscient Reader Viewpoint. Kim Dokja yang sedikit teralihkan oleh pemberitahuan sistem, dikejutkan oleh serangan dadakan Kim Namwon yang tanpa sadar telah membangkitkan skill miliknya juga. Ia memukul lurus ke arah Kim Dokja sembari berteriak kencang. Sudah kubilang padamu, untuk menyingkir. Untungnya Kim Dokja telah memprediksi akan kemungkinan itu, sehingga ia beruntung dapat menghindari serangan kuat itu. Kim Namwon tampak sedikit tertarik dengan kemampuan barunya. Oh, bagus juga! Sembari menampilkan sedikit ekspresi heran, namun ia kembali fokus kepada apa yang ia lakukan tadi. Ia kembali memukul Kim Dokja dengan kencang, yang kini hanya dapat ditangkis oleh Kim Dokja dengan lengannya. Kim Dokja meringis kesakitan. Itu kan, atribut skill eksklusif Chunibyo. Sebentar. Untuk para penonton yang belum tahu apa itu Chunibyo, aku jelasin dikit ya. Melansir dari Wikipedia, Chunibyo atau penyakit Chuni atau bahasa Jepangnya adalah Chunibyo. Adalah sebuah istilah sehari-hari di Jepang yang menggambarkan kondisi remaja-remaja muda yang memiliki delusi keagungan, yang mana mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki pengetahuan tersembunyi atau kekuatan rahasia. Kira-kira gitu sih. Kalau masih penasaran, kalian boleh browsing selanjutnya ya. Oke semuanya, let's go, kita kanjiut. Kim Namwon diliputi aura berwarna ungu gelap. Sistem memberitahu Kim Dokja bahwa Kim Namwon mengaktifkan skill Blackening. Kim Dokja yang terkaget melihat kecepatan perkembangan Kim Namwon, berusaha mati-matian menghindari serangannya yang mengerikan itu. Kekuatan serangan itu bahkan mengagetkan Kim Namwon, yang membuatnya berbangga diri akan kekuatannya. Di lain sisi, Kim Dokja bergumam dalam hati. Itu pasti karena bakatnya. Pantas saja sang protagonis merekrutnya, meski tahu kepribadian psikopat yang dimilikinya. Sekali lagi, jendela sistem muncul memberitahukannya bahwa pemahamannya terhadap karakter Kim Namwon meningkat. Kim Dokja menimbang-nimbang apakah ia harus menggunakan sesuatu yang ia sebut itu. Kali ini, jendela sistem muncul di depan matanya membuatnya terkaget. Anda memenuhi kondisi untuk menggunakan tingkat 1 dari skill eksklusif Omniscient Reader Viewpoint. Kim Dokja bingung. Apa ini? Sepertinya tadi dia tidak sempat memperhatikan jendela sistem yang muncul. Beberapa saat kemudian, semua orang dikejutkan dengan suara gemuruh seperti ledakan besar yang muncul dari dekat mereka. Apa itu? Orang-orang terkejut. Ternyata itu adalah suara pertarungan Kim Dokja dan Kim Namwon. Meski sepertinya Kim Dokja hanya terus menghindar dari tadi. Ia menghindar. Menghindar lagi. Bahkan dalam situasi terburuk, ketika Kim Namwon meluncurkan uppercut-nya yang sangat kuat pada saat Kim Dokja sedang menunduk setelah serangan sebelumnya, membuat Kim Namwon mengumpat kesal. Ah, dasar kau! Kenapa semua seranganku tidak mengenaimu? Kim Namwon sangat kesal, membuat auranya tampak bergemeletuk seperti petir ungu. Kim Dokja yang tampak sudah kelelahan bergumam dalam hati, tentu kau tak akan dapat mengenaiku. Di sisi inilah kita diberitahu bahwa tingkat 1 dari skill eksklusif kedua milik Kim Dokja Omniscient Reader Viewpoint adalah ia dapat membaca pikiran lawannya. Skill yang lumayan OP kawan-kawan. Bahu kanan, jendela sistem memberitahu Kim Dokja menghindari serangan destruktif yang dilancarkan Kim Namwon. Lolos. Wajah Kim Dokja mundur beberapa langkah membuat wajahnya hampir terkena dan tersisa sedikit lagi selisihnya dari bogem mentah Kim Namwon. Kim Dokja terjatuh. Namun Kim Namwon yang tantrum justru ngamuk-ngamuk karena serangannya tidak ada yang kena. Kim Dokja sadar dirinya baru bisa menggunakan skill ini untuk menghindar karena dia belum cukup baik untuk menyerang. Maka dari itu, fokusnya adalah untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Karena ia sadar bahwa skenario akan segera berakhir. Kau punya 2 menit untuk pergi sekarang. Ucapnya pada Kim Namwon mengingatkan bocah edgy itu bahwa ia tak diuntungkan dalam pertarungan barusan. Kim Namwon sadar situasi yang dimilikinya. Lantas, ia kembali tertuju pada nenek yang sudah tak berdaya tadi. Kim Dokja yang menyadari itu langsung bertindak, karena ia tahu apa yang akan terjadi jika Kim Namwon dapat menyelesaikan skenarionya. Dia tak bisa membiarkan tragedi itu terjadi. Ia segera meraih sang nenek dan mengalihkan fokusnya dari Kim Namwon, yang ternyata Kim Namwon sudah memprediksi langkah Kim Dokja. Ia menyeringai, mengeluarkan pisaunya, lantas segera menghujamkan pisau itu ke arah Kim Dokja.
Jantung, jendela sistem memberitahukannya ketika Kim Nam-won mengaktifkan skill lain miliknya, knife fighting. Kim Dok-cha dapat sedikit menghindari sembari menolong sang nenek karena ia bisa membaca arah serangan. Namun ia tetap tergores pada bahunya. Kim Dok-cha kesakitan, terasa seperti kulitnya terbakar. Beruntung berkat serangan yang sedikit meleset itu, pisau Kim Nam-won tersangkut pada lantai gerbong. Sekaligus menunjukkan betapa kuatnya serangan tadi. Kim Dok-cha dengan tertatih-tatih karena luka tadi dan staminanya yang sudah banyak berkurang, menggendong sang nenek menjauh dari Kim Nam-won. Dengan penuh kesadaran bahwa kematian berada tepat di belakangnya, Kim Dok-cha tetap berusaha sebisanya. Yang lemah akan kalah, dan yang kuat akan bertahan. Dunia yang mudah dibaca. Tidak, dunia memang selalu begini. Kim Dok-cha teringat akan kilas balik hidupnya selama ini, bahwa yang kuat akan selalu memangsa yang lemah. Ia tersadar dan merasa bahwa fakta itu menjadi semakin jelas sekarang. Ia butuh senjata jika ingin bertahan hidup. Kim Nam-won sudah berdiri di belakangnya dengan pisau yang sudah ia cabut dari lantai gerbong barusan. Mengejek Kim Dok-cha yang bahkan sudah tak memiliki tenaga lagi untuk melarikan diri. Mari kita selesaikan di sini, kita tak memiliki banyak waktu. Senyuman di wajah Kim Nam-won penuh dengan ejekan yang merendahkan Kim Dok-cha. Namun Kim Dok-cha membalasnya dengan tatapan yang menyiratkan bahwa ia sedang menghilangkan keraguannya. Ia tahu keraguan hanya akan menuntunnya pada keterpurukan. SMA Cheongil, tahun kedua, Kim Nam-won. Kim Dok-cha memanggilnya dengan nada datar yang misterius, membuat Kim Nam-won sedikit tersentak kaget. Bagaimana bisa orang yang ia sebut sebagai Pak Tua ini mengetahui identitasnya? Apa kau pikir bahwa telur serangga dihitung sebagai kehidupan? Kim Dok-cha bertanya dengan nada yang lebih misterius lagi. Pertanyaan macam apa itu? Kim Nam-won kebingungan. Jawabannya adalah, iya. Kim Dok-cha mengatakan hal itu dengan meremas kepalan tangannya. Terlihat sesuatu seperti cairan muncrat dari genggaman tangan itu. Diiringi banyak sekali notifikasi bahwa Kim Dok-cha telah memburu banyak makhluk hidup dan ia mendapatkan banyak koin sebagai hadiah dari achievement itu. Kim Nam-won justru masa bodoh dengan hal itu. Ia justru segera menghujamkan pisaunya ke arah Kim Dok-cha. Kim Dok-cha menatapnya ngeri. Jendela sistem muncul menawarkan trial cara pemakaian koin yang telah didapatkan. Kim Dok-cha meminta sistem melewati trial itu dan langsung memasukkan 2.700 koin ke dalam kemampuan fisik. Dalam hitungan detik yang menentukan, sistem memberitahu bahwa fisik Kim Dok-cha telah naik menjadi level 10, membuat daya tahan tubuhnya meningkat drastis. Hingga bahkan serangan pisau dari Kim Nam-won yang dahsyat itu tak mampu menembus kulit Kim Dok-cha. Dan tak sedikit pun menggoyahkan kuda-kuda Kim Dok-cha, seolah mencoba menyerang benteng yang kokoh dengan sebilah pisau. Ketika Kim Nam-won kebingungan, bahkan tanpa diminta, Kim Dok-cha sudah menjelaskan bahwa pada musim kawin, belalang bahkan dapat menghasilkan 100 butir telur. Dan sebenarnya, ia tak ingin ada satu orang pun mati. Namun berbeda halnya dengan Kim Nam-won. Kim Dok-cha menjelaskan itu dengan raut wajah yang sangat serius. Akhir yang buruk bagi Kim Nam-won. Ia sadar bahwa durasi skenario segera menuju akhir dan pada akhirnya, ia hanya dapat menyerang Kim Dok-cha dengan putus asa. Namun, Kim Dok-cha hanya menatapnya dengan ekspresi yang sama sekali tak diharapkan Kim Nam-won. Kim Dok-cha memandangnya dengan rendah. Skenario utama pertama telah selesai. Barang bukti telah dibersihkan. Jalur Bulkwang, kereta 3434, ruang 3807, jumlah korban 5 orang. Termasuk Kim Nam-won, calon delusional demon, atau salah satu karakter pendamping utama dari novel The Ways of Survival. Wow, luar biasa! Apa yang terjadi di sini ketika aku pergi sebentar untuk menonton channel lain? Doka Ebi yang baru saja tiba membuka pembicaraan. Tentunya ia sedang mengobrol dengan kelima penyintas yang selamat. Sistem mengambil alih perkenalan. Orang yang berhasil selamat, Lee Hyun-sung, Yu Sang-ah, Lee Gil-yung, Han Myung-oh, dan tentunya Kim Dok-cha yang sedang mengingat kilas balik akhir hidup dari Kim Nam-won. Kim Nam-won memohon-mohon pada Kim Dok-cha untuk diselamatkan. Ia berteriak histeris sembari menarik-narik baju Kim Dok-cha, benar-benar memohon untuk diselamatkan, bahkan sampai menarik kembali kata-katanya tadi. Bukankah setiap nyawa manusia berharga? Ia sangat ketakutan. Kim Dok-cha hanya menjawab, "Kenapa kau meminta padaku? Kau sendiri yang bilang, itu adalah hukum dunia sebelumnya. Dunia yang baru memiliki hukum yang baru. Tidak, aku tidak ingin mati. Kumohon." Kim Nam-won kini menangis seperti bayi. Ia mengguncang pakaian Kim Dok-cha semakin keras. Namun Kim Dok-cha tak sedikit pun mengubah ekspresinya.
Bahkan sampai di detik terakhir dari Kim Namwon, di saat-saat terakhir hidupnya, ketika ia menghadapi hukuman atas skenarionya yang tidak selesai. Begitulah akhir dari sang delusional demon. Kini ia sudah berakhir sebelum benar-benar menjadi delusional demon. Di dalam lamunannya, Kim Dokja sepakat dengan Kim Namwon bahwa ternyata Kim Dokja sama dengannya. Ia sangat menyadari bahwa ia dapat menyelamatkan semua orang yang ada di sini. Kim Dokja merasa merupakan sebuah kebohongan jika ia tidak menyesal atas kejadian barusan. Tapi, yang membuatnya bertanya-tanya adalah, bagaimana bisa ia setenang ini menghadapi semua kenyataan yang terjadi, seolah Kim Dokja hanya membaca sebuah novel. Kim Dokja sedang mengelap cairan merah Kim Namwon yang tadi terciprat ke wajahnya, ketika notifikasi sistem memberitahukan pencapaiannya. Anda telah memusnahkan 124 makhluk hidup, riwayat pemusnahan, 1 belalang dan 123 telur belalang. Jumlah koin yang Anda terima dikurangi setengah karena Anda menghabisi makhluk yang lemah. Anda mendapatkan 6.200 koin. Jumlah koin yang sudah digunakan telah dikurangi secara otomatis. Anda mendapatkan 3.500 koin. Ketika notifikasi sistem masih sibuk menyampaikan informasi, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi kembali menyala dengan sendirinya. Kereta itu berderik perlahan dan melanjutkan perjalanannya. Karena Anda memusnahkan banyak makhluk hidup, Anda mendapatkan pencapaian Mass Murderer. Anda mendapatkan 300 koin dari menyelesaikan skenario utama. 100 koin telah digunakan untuk penggunaan channel. Hadiah lain sedang dihitung. Notifikasi sistem tampak sangat sibuk menyebutkan semua informasi yang didapatkan Kim Dokja. Kereta melaju dengan kondisi interior yang telah banyak dikotori oleh cairan merah yang terciprat kemana-mana, menyisakan masing-masing penyintas dengan ekspresi yang bisa menjelaskan kondisinya sekarang. Mereka semua sangat tidak menduga bahwa dunia yang mereka kenali kini tak akan pernah seperti sebelumnya lagi. Dunia telah hancur dan dunia baru telah lahir. Dan aku adalah satu-satunya pembaca yang tahu akhir dari dunia ini. Kim Dokja mengakhiri monolognya. Mereka semua harus menghadapi kenyataan baru ini jika mereka ingin bertahan hidup. Mungkin untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Penonton yang terhormat, please komen dan beri aku saran hal apa yang harus aku perbaiki untuk kedepannya. Karena aku sadar aku masih pemula dan harus banyak belajar lagi dan perbaikan sana-sini. Jadi saran kalian sangat aku tunggu. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya aku tambah semangat rangkum cerita manhwanya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.